warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan YPI News. Saudaraku, pada sore hari ini kita masih menginformasikan tentang Kang Deddy Mulyadi atau KDM, calon gubernur Jawa Barat terpilih yang sudah aktif dan mulai bekerja untuk melaksanakan visi misinya, melaksanakan program-programnya dengan melakukan berbagai macam wawancara, dengar pendapat dengan sejumlah orang. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, viral diantaranya adalah Kang Deddy Mulyadi ini tidak setuju adanya studi tour dan sejumlah dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah lembaga pendidikan. Dan tentu saja saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tidak memuaskan semua orang. Tentu saja ada pihak-pihak yang tidak suka atau menentang, bahkan menghadang apa yang diprogramkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tidak main-main nih, ada dari kalangan profesor, akademisi, ya, ahli-ahli pendidikan, ada yang menentang atau menghadang ide gagasan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, ternyata pelarangan studi tour ini juga menimbulkan sejumlah pengusaha hotel misalnya. Jadi ada sejumlah pengusaha hotel yang tidak setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Para pengusaha travel misalnya, ya, para pengusaha tur, nah itu tidak sedikit yang menentang, bahkan katakanlah menghadang Kang Deddy Mulyadi karena memang programnya itu menurut para pengusaha itu merugikan mereka. Nah, pertanyaan kita, bagaimana tanggapan Kang Deddy adanya sejumlah orang yang tidak mau mengerti, bahkan cenderung menolak, ya, menentang dan menghadang ide dari Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, tegas Deddy Mulyadi tanggapi protes dari sejumlah orang yang, ya, katakanlah pengusaha begitu ya, saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Protes soal larangan studi tour bagi anak sekolah di Jawa Barat. Ya, jadi ini begini, saya bacakan ya beritanya dari lengkongayobandung.com. Saudaraku, nanti kalau kalian mau baca sendiri silakan, karena saya membacanya tidak letterlek, ya. Jadi Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi belakangan memang sangat mencuri perhatian publik, ya. Bagaimana tidak, Deddy Mulyadi baru saja menyampaikan wacana larangan studi tour bagi anak sekolah Jawa Barat hingga menuai protes dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Bandung Barat. Dalam protesnya, para Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI itu menyampaikan dampak yang nantinya bakal muncul akibat wacana Kang Deddy Mulyadi tersebut. Terlebih dalam bisnis pariwisata, mulai dari kunjungan ke objek wisata hingga omset para pedagang juga akan terpengaruh dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi ini melalui akun Instagram pribadi beliau menanggapi protes PHRI tersebut, ya, yang sudah saya sampaikan dulu videonya, ya. Pria akrab disapa Kang Deddy itu pun merespon dengan santai, bahkan sambil tertawa. Kang Deddy mengaku heran kenapa PHRI, pengusaha hotel, harus sampai keberatan, padahal studi tour dan piknik merupakan dua hal yang berbeda.
Ia juga menegaskan agar sekolah tidak menggunakan bahasa akademik untuk mengganti kata piknik. Ya kalau piknik ya piknik saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa akademik. Tetapi di dalamnya adalah mengajarkan kebodohan dan kebohongan, tegas Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, selanjutnya Kang Deddy Mulyadi menekankan bakal tetap menjadikan larangan studi tur sebagai keputusan gubernur setelah dirinya resmi dilantik. Wah, 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 sebentar lagi KDM akan dilantik loh. Ya, tidak hanya dari PHRI yang menentang Kang Deddy Mulyadi ya. Bahkan ini ada sejumlah pengusaha pariwisata juga menentang apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut ya. Bahkan saudaraku yang dirahmati Allah, ya ini para pengusaha khawatir, para pengusaha pariwisata di Yogyakarta, dan kemudian melapor ke Sultan ya, luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang apa yang disampaikan Kang Deddy menjadi polemik ya, menjadi polemik, dibahas di berbagai platform media sosial. Jadi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melarang sekolah menggelar studi tur. Tak hanya mendapatkan sorotan dari pelaku usaha di Jawa Barat, wacana Kang Deddy Mulyadi juga telah membuat pelaku usaha pariwisata di Yogyakarta pun khawatir. Bahkan pelaku usaha pariwisata di Yogyakarta sampai menghadap ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk membahas wacana pelarangan studi tur yang akan diberlakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada informasi dari teman-teman travel, agen, dan pegiat wisata di Yogyakarta. Mereka sampai datang menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono, meminta agar Sri Sultan bernegosiasi dengan Kang Deddy, kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bandung Barat, yaitu Eko Supriyanto pada hari Minggu 16 Februari tahun 2025. Ya memang menarik ya memberitakan tentang Kang Deddy Mulyadi karena memang beliau punya segudang ide dan gagasan untuk membangun Jawa Barat. Kita sampaikan informasi ini dengan harapan apa? Langkah-langkah Kang Deddy itu bisa menginspirasi daerah lain, bisa menginspirasi kepala daerah di wilayah lain ya, supaya apa ya, dicontoh seperti itu, dicontoh. Saudaraku yang dirahmati Allah, nih kita simak ada sebuah video menarik yang bisa kita sampaikan ke Anda. Coba disimak baik-baik ya, disimak baik-baik videonya. Kemudian saya minta Dinas Pendidikan, guru lo penting aplikasi, beneran. Tugas guru mengajar, lainnya laporan. Pak, ingat loh Pak, aing lagi jadi gubernur, sini laporan ngapain tuh sanggup, aing mah jalan merdeka, aing. Ya bikin aturan, jangan sekedar komen, ini boleh, ini gak boleh. Karena birokrasi itu ada aturan. Kalau gak aturan ya nanti enggak akan ditaati. Kalau sekarang kan belum dilantik, sebaiknya menahan diri dulu dan seharusnya bilang baru mewacanakan. Sugan aing teh ide nu kumaha. Ya saya kira idenya itu seperti apa yang cemerlang para ahli. Kalau hanya karena kurang sekolah unggulan lalu ditambah, saya rasa nggak harus saya menggunakan logika biner atau gerbang logika. Hanya dengan menggunakan apa yang saya pelajari dari SD, sekolah dasar, yang namanya kurang lalu ditambah, bisa. Nggak usah level profesor yang seperti itu. Terakhir, tidak ada lagi piknik, bola, bopeng. Ya, tidak ada piknik mah lima masing-masing. Terus yang berikutnya suka ada tuduhan Pak, jual LKS segala macam. Yang itu hindari, nggak usah.
Nanti kita rumuskan. Seragam sekolah jangan disiapin sekolah, suruh polisi suara masing-masing lah. Bimbo, keomongan. Sudah jangan cari penyakit. Duit dan sabaraha. Untung naletik, pi omongna nak cacapekin terus budak asup sekolah we. Sina beli baju pramuka sorangan ngempek hanas mahal urusan mana kali urusan urang. Sudahlah. Jadi beban kita nggak boleh ada penjualan buku di sekolah. Udah, sekolah guru makro ya. Tribun Jabar, Edi, Bandung 7 Februari tahun 2020. Wow, tegas ya, dilarang studi tour, piknik, jual LKS, jual seragam, nah, membebani katanya beliau ya. 5. Pengamat Kebijakan Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan, menanggapi soal rencana. Wah, yang menanggapi bukan main-main, Profesor ya, Profesor Cecep Gunawan. Profesor bro, mau menghadang Kang Deddy nih, artinya menentang lah, menanggapi apa yang disampaikan Kang Deddy, supaya Kang Deddy bisa nahan diri gitu, kira-kira ya seperti itu. Dari Gubernur Jabar terpilih, Deddy Mulyadi, yang melarang beberapa hal di sektor pendidikan. Cecep yang juga Dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI tersebut mengatakan, terkait berbagai macam larangan itu, harus segera dibikin aturannya ketika dia sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya bikin aturan, jangan sekedar komen, ini boleh, ini gak boleh, karena birokrasi itu ada aturan. Kalau gak aturan ya nanti nggak akan ditaati. Kalau sekarang kan belum dilantik. Ya sabar Pak Profesor, kan Kang Deddy sudah pernah menyampaikan kenapa beliau sebelum dilantik itu sudah bekerja sangat keras, bekerja membenahi sejumlah persoalan. Karena Kang Deddy itu pengen nanti kalau sudah dilantik definitif tinggal eksekusi. Supaya cepat gitu ya, tinggal eksekusi. Sebaiknya menahan diri dulu dan seharusnya bilang baru mewacanakan, ujarnya saat dihubungi Jumat 7 Februari 2025. Tah ngeunah aing ngomong kanu kieu mah ya. Enak saya ngomong ke orang yang kayak gini nih. Nanti ya pasti Kang Deddy itu bukan orang yang bodoh dan menurut saya cerdas. Anda lihat YouTube saya. Apa iya segala sesuatu yang bermasalah harus menjadi pejabat dulu untuk dibenahi? Lihat video saya. Cucut. Ya enggak usah nunggu jadi pejabat dulu. Enggak apa-apa walaupun belum dilantik. Saya dukung Kang Deddy. Enggak apa-apa. Profesor ini gimana sih Pak Profesor Cecep nih? Ya nanti jelas kalau sudah diangkat, bukan diangkat ya, dilantik ya. Kalau sudah dilantik ya nanti membuatlah peraturannya Pak Profesor. Dan air mata, darah, keringat, maupun risiko nyawa untuk di lapangan di dalam pekerjaan kami. Kami membayar pajak penghasilan, bahkan akhir tahun pun mau itu bonus ataupun tunjangan hari raya dipotong cukup besar untuk pajak kepada pemerintah. Semua masyarakat pasti akan marah melihat pemborosan maupun program-program konyol seperti ini di Jawa Barat. Di mana kita ada, kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi. Jangan biarkan yang seperti ini merajalela terus selama bertahun-tahun dan pembiaran oleh pihak-pihak berwenang. Kita tidak menginginkan tanah Jawa Barat diisi oleh aparatur-aparatur yang sedemikian picik pikirannya dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, padahal mereka sudah digaji, masih juga mencari-cari celah untuk memanfaatkan demi kepentingan segelintir orang. Saya ngomong apa? Kalau masyarakat yang ngomong nggak didengar, birokrasi tidak ditaati. Kalau Anda ketemu saya tantangin Anda, ketemu saya kasih lihat aturan-aturan mana yang selama dari tahun 2012 sampai hari ini tidak dilakukan oleh Pemprov Jabar.
Apakah birokrasi taat? Masyarakat itu sudah enek, apalagi dengar akademisi seperti Anda yang asal ngomong. Kang Deddy itu mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat. Lihat anak-anak sekolah sampai demo. Apakah dia hanya ngomong-ngomong saja datang ke lapangan? Bagaimana namanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di demo oleh para ormas? Anda kemana? Apa yang Anda lakukan untuk melakukan perbaikan? Jangan-jangan kebijakan-kebijakan gak beres ini Anda juga salah satu pemikirnya. Terus yang terakhir, pokoknya guru-guru fokuskan belajar, udah. Kemudian untuk kenaikan kepangkatan segala macam, Provinsi Jawa Barat nunjuk konsultan untuk membantu para guru itu semua. Nunjuk pegawai, saya minta Dinas Pendidikan tunjuk para pegawai yang bukan guru untuk membantu para guru, para kepala sekolah, membantu tenaga administratif. Jangan kepala sekolah nguruskan SPJ aimbung. Kemudian sebelum mengeluarkan aturan terkait adanya larangan itu, kata dia, KDM harus melakukan kajian yang komprehensif dan membuat kebijakan evidence-based policy atau kebijakan berbasis pada hasil riset, hasil kajian hasil, dan masukan dari berbagai pihak. Jadi bukan karena keinginan pemimpin saja, tapi secara objektif memang dibutuhkan dan diperlukan. Jadi harus dibuat kebijakan-kebijakan yang komprehensif, jangan sampai kasus per kasus, tapi seluruh persoalan dengan melibatkan para ahli, stakeholder pendidikan, termasuk media dan civil society. Jadi aing hayang nanya iya. Kasus-kasus yang selama ini ada, apa hasil kajian Anda? Lalu Anda melakukan apa? 6 tahun kami masyarakat Jawa Barat sebagian besar enek lihat seperti ini. Jangankan masyarakat, akhir tahun lalu, salah seorang guru mengontak saya, memberikan kurikulum, ngasih lihat kurikulum yang isinya ada mengenai bahan berbahaya dan beracun. Lihat tak guru, naon bahan berbahaya dan beracun teh? Karena dia tahu mendapatkan referensi untuk bertanya kepada saya, dia nanya ke saya, dia kasih lihat kurikulumnya. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan, SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ternyata nggak ada itu tentang B3. Diajar di mana? Apakah Anda mengajar itu pendidikan Anda? Iya, guru teh. Masalah-masalah yang ada, apa hasil Anda? KDM itu mendengarkan jeritan masyarakat. Apa gunanya Anda sebagai ahli akademisi selama ini terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat mengenai pendidikan? Saya minta Dinas Pendidikan, guru ulah lo penting aplikasi, beneran. Tugas guru mengajar, lainnya laporan. Pak, ingat loh Pak, aing kira jadi gubernur sini laporan ngapain terus sanggup, aing mah jalan merdeka, aing. Kata Cecep, sedangkan hal mendesak di sektor pendidikan yang harus dipikirkan oleh KDM, kata Cecep, terkait masih terjadi disparitas kualitas pendidikan di Jawa Barat, atau masih ada sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan, sehingga hal ini kerap menjadi masalah. Kalau PPDB orang berburu ke sekolah-sekolah tertentu, artinya disparitas masih tinggi, itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya, sekolah unggulan itu harus diperbanyak setiap tahun. Misalnya sekarang sekolah unggulan di Jawa Barat ada 10, nah tahun depan tambah lagi jadi semua unggul, ujar Cecep. Sugan aing teh idena nu kumaha? Ya saya kira idenya itu seperti apa yang cemerlang para ahli. Kalau hanya karena kurang sekolah unggulan lalu ditambah, saya rasa nggak harus saya menggunakan logika biner atau gerbang logika. Hanya dengan menggunakan apa yang saya pelajari dari SD, sekolah dasar, yang namanya kurang lalu ditambah, bisa. Nggak usah level profesor yang seperti itu. Kalau masyarakat seperti saya gampang menduganya yang jadi ahli, atau ketakutan aplikasi-aplikasi yang merudetkan, memusingkan para guru yang seharusnya mengajar dihapus karena Anda berbicaranya sebagai pengamat, bukan dari institusi, bukan atas nama institusi. Yuk,
Saya pengen tahu analisis Anda. Karena saya tidak akan mundur meskipun Anda seorang akademisi dengan titel profesor. Ayo beradu argumen sama saya, analisis teknis, analisa Anda sebagai seorang ahli. Saya hanya menggunakan apa yang guru saya pada saat sekolah dasar zaman bahula. Tujuan negara itu setelah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membuat sekolah unggulan. Saya lihat di internet, apa itu yang namanya sekolah unggulan? Sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas tinggi. Sekolah unggulan memiliki proses pembelajaran yang baik, sarana dan prasarana yang lengkap, serta tenaga pendidik yang kompeten. Saya tanya, di mana analisis tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau Anda tidak bisa membuktikan analisis Anda secara logis, teknis, mengenai tingkat pencapaian kecerdasan bangsa terhadap pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat, jangan ngaku ahli di depan Kaisar Kebon. Saya tunggu Anda 1 minggu dari sekarang di Gor Pajajaran, Sekretariat Rumah Gagasan. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi? Langsung turun ke lapangan, satset, tanpa harus secara resmi dilantik. Itu menunjukkan seorang yang memiliki jiwa negarawan dan bangsawan, faham, sangat faham tujuan negara ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Luar biasa. Ini cuplikan ceramah dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Bersihkan dirimu sebelum kamu dibersihkan. Mantap sekali ya. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Itu yang Kang Deddy lakukan. Kenapa Kang Deddy langsung turun ke lapangan, kasus per kasus? Karena kalau tidak ditangani, kalau bukan Kang Deddy yang turun, langsung ke lapangan, dijamin ngajar dong eta para pejabatnya. Kenapa Mas? Betul ya, jadi kalau pemimpin tidak mau ngecek langsung ke lapangan, nanti ada yang namanya viral itu ABS. ABS itu asal Bapak senang. Nah, repot itu. Antara kenyataan sama laporannya berbeda. Kalau pemimpin tidak langsung terjun ke lapangan, itu bisa dibohongin. Ya. Pungutan, Pak. Pungutan itu kan ada 200.000, ada LKS, ada uang bangunan, ada sumbangan masjid. Kenapa? Kalau sumbangan dulu, Pak, waktu masjid kita kan diresmikan PAU dulu. Di masjidnya PAU mana? Waktu masjid resmikannya PAU. Resmikan masjidnya itu sekitar 3,3 M gitu. Oh iya. Tapi kan dulu SMA sudah diumumin gratis sama gubernur. Dulu itu Pak, tahun berapa? Sejak tahun 2019 sudah diumumin gratis. Ada putusan Mahkamah Konstitusi loh, Pak. Iya, pemerintah nggak mau. Tapi komite ada Pak. Oh iya, Mahkamah Konstitusi kan lebih tinggi dari komite. Tapi selama ini di konstitusi apa Pak? Tapi rapat komite dan orang tua itu yang semua beda. Itu keperluan sekolah. Ya soalnya beda-beda. SMA yang lain, saya kemarin SMA 4 Kerawang free. Nih, nggak pungutan sama sekali. Maksud saya karena ini kan pemerintahnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekolahnya di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ya ke depan harus sama. Karena tidak boleh ada sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan. Kalau Cirebon beda, Pak? Iya, Cirebon beda. Nanti nggak boleh beda. Cirebon tetap Jawa Barat itu. Cirebon beda, Pak. Kalau SPP yang 200.000 gimana pertanggungjawabannya? Mungkin karena kita hutang, Pak. Oh, banyak hutang. Kan terus yang berikutnya ini dana PIP, Pak. Barusan katanya, Mas, yang nyairinnya sekolah, diikat banknya
bukunya diambil sama kartunya diambil 250.000 dipotong untuk partai, gimana sih? Ya bulan waktu itu ada dari partai, oh enggak, ada dana IP sekian. Nah, nanti saya harus ngomong dulu ke sekolah, boleh enggak? Kalau mau tak kasih banyak mau enggak? Nanti ngobrol dulu. Masalah bicara dengan partai, pas kita ngobrol ke bapak, awalnya bapak udah mau. Nah, udah jangan Pak Taufik enggak. Seenggaknya datang lagi, sekolah lain juga mau. Ya udah nanti saya ngobrol ke bapak. Pengalaman dulu, ketika ada baik yang dia dicairkan, kemudian kan ada luasan. Otomatis kesempatan untuk mendapatkan di tahun berikutnya kan bisa. Nah, balikan ke negara. Nah ini setelah minggu mungkin coba ambil, tapi nanti dipotong. Nah, jadi pemotongan itu bukan dari sekolah bukan. Itu uangnya dipotong 200 uang yang dikasihin. Iya. Ke siapa? Katanya sih dari partai, bukan anggota DPR. Bukan. Jadi yang akhirnya bapak memotong uang itu dan uangnya diberikan pada mereka. Dari sekolah hampir ya. Cuman nggak ada kwitansi, nggak ada ya. Ada Pak, ketika ada kesepakaman itu, kita kan mau memanggil anak-anak. Iya, saya kumpulkan semua Pak. Kumpulkan semua. Ini ada mau nggak dari KIP, dari situasi. Tetapi nanti ketika cair, minta dipotong. Nanti sampaikan ke orang tua. Itu. Saya udah menyampaikan Di sini ada berapa orang yang terima? Ya kembali 500 Pak. 500 kali 200 orang kali 200 berapa tuh? 100 juta. Wow, luar biasa. Ya kalau soal pembagian duit kayak gitu mana ada kwitansinya ya. Memang mereka itu tidak mau ada bukti. Oleh karena itu ya repot. Ada hal yang harus dilandasi kejujuran. Kalau nggak jujur ya repot memang. Ya Bapak Ibu guru lah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru itu memegang kejujuran ya. Saudaraku itu aja ya, mohon maaf tidak bisa membaca komentar Anda, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!